Itu yang disebut dengan beginner luck. Beginner's luck. Nggak perlu belajar. Gua klik buy sell aja untung kok gitu kan. Sistem itu membantu dia untuk membuat cepat kaya secara konsisten 100%. Cari Holy Grail. Oh, Holy Grail Hunter gitu ya Pak ya. Guys, untuk jadi trader sukses itu tahapannya itu panjang banget dan gak semua trader bisa sampai ke titik akhir tersebut. Nah, makanya hari ini aku mau nanya-nanya nih ke Pak Dwi langsung, gimana sih tahapan trader supaya menjadi trader yang pro? Nah, langsung aja nih Pak. Kalau dari pengalaman aku nih Pak, dan denger-denger juga, banyak banget orang yang coba terjun masuk ke trading forex, masuk ke dunia trading gitu Pak. Cuma banyak banget juga yang baru mulai sesaat tuh udah gagal, nyerah, dan gak dilanjutin gitu Pak. Itu menurut Pak Dwi kayak gimana? Wajar, semua itu wajar. Pertama, orang sebetulnya mengapa sih dia tertarik untuk masuk ke dunia trading? Pertanyaannya kan itu. Kalau dari pengalaman aku sendiri nih Pak ya, kalau dari aku tuh kayak gara-gara ngeliatin temen Pak, pada banyak pamer di medsos gitu Pak, bisa tiap hari cuan. Jadinya iri Pak, iri, FOMO juga iya gitu kan, jadinya ikutan masuk. Pengen ikut cepat kaya. Pengen ikut cepet kaya, kuncinya itu Pak. Wajar, manusiawi. Sekali dia masuk dunia trading, kemudian dia mencoba untuk trading, kemudian kebetulan dia untung gitu kan. Dia untung nih, untuk ambil posisi untung. Kemudian dicoba lagi, rugi, dicoba lagi untung, banyak untungnya. Itu kejadian di aku Pak. Ya, demo. Waktu aku trading demo, aku masuk gitu Pak. Pencet, untung. Pencet, untung. Terus aku langsung mikir, coba tadi pakai duit asli, udah untung berapa? Gitu kan Pak? Ya. Terus aku masuk pakai duit asli. Nah, pas pakai duit asli, awal-awalnya sih kadang, untung gitu ya. Untung. Cuma ke belakangnya, ya MC marginnya juga habis Pak. Ya, pertama karena kalau demo nggak ada mental. Gak kebentuk gitu Pak ya? Gak kebentuk. Ketika dipakai duit asli, meskipun dananya kecil, terbentuk tuh mentalnya. Sudah ada rasa bersalah kalau dia rugi. Benar, waktu trading demo mah ugal-ugalan Pak. Iya, kalau dia untung dalam trading demo maupun awalnya di dalam trading asli, di real account, dia nggak mengerti apapun tentang market. Tapi dia untung, dia merasa untuk apa belajar, gitu kan? Benar, dan aku yakin ini banyak banget trader yang ngelewatin tahapan ini gitu Pak. Iya, itu yang disebut dengan beginner luck. Beginner's luck. Nggak perlu belajar. Gua klik buy sell aja untung kok gitu kan. Iya, itu padahal cuma ibaratnya hoki. Makanya tuh jadinya cuma profit 1-2 kali, sekali loss abis. Yang bertahan di tahapan pertama ini sebetulnya tersisa tinggal 10%. Mau melanjutkan apa enggak? Kapok apa enggak untuk seterusnya? Di tahap pertama ini beginner's luck ini artinya udah memangkas trader itu sebanyak 90% Pak. Betul, itu dia. Kalau gitu habis kita ngelewatin momen-momen waduh beginner's luck gitu kan, terus mulai sadar gitu Pak. Kan ada orang yang akhirnya yang tadi 90% ini nyerah, pergi gitu Pak ya, nggak trading lagi. Yang bertahan ini tahap berikutnya tuh apa Pak? Tahap berikutnya dia cari-cari sistem. Baca-baca forum. Waduh. Baca-baca buku tentang trading. Cari apa tujuannya? Cari supaya trading itu sistem itu membantu dia untuk membuat cepat kaya secara konsisten 100%. Cari Holy Grail. Oh, Holy Grail Hunter gitu ya Pak ya? Pasti dong gitu kan. Nih, aku juga sama tuh Pak. Begitu aku tadinya hoki gitu kan ya Pak, terus tiba-tiba loss terus, aku kan mulai cari-cari. Oh, akar kenapa aku loss, kenapa aku sampai MC tuh karena aku nggak punya strategi. Jadinya aku itu dia. Googling gitu Pak, misalnya di Google strategi trading yang profit konsisten gitu Pak. Terima beres. Nah, kalau itu kan di masa aku tuh Pak ya, waktu ibaratnya udah digital gitu ya. Waktu di masa Padi, waktu dulu Holy Grail Hunter gimana tuh Pak? Sama. Kalau zaman saya dulu tuh forum ya. Forum. Kalau sekarang lebih banyak lagi kan medsos segala macam. Ada yang jualan ini, jualan itu gitu kan. Cari-cari robot ya. Cari-cari robot fix gimana dapat sekian persen sebulan, sekian persen sehari. Hebat banget gitu kan. Padahal mah semua itu ada resikonya. Balik lagi ya, semua ada resikonya. Dia intinya di bagian Holy Grail ini dia pengen untung secara cepat dan mudah.
Bener. Dan kalau kita di pembahasan sebelumnya sih Pak ya, yang di pembahasan video 3M, itu kita udah jelasin bahwa sebenarnya porsi strategi itu cuma 15% ya Pak. Iya. Jadi ini sebenarnya tahapan yang kurang tepat gitu Pak ya, kalau cuma nyari holy grail gitu ya Pak. Kurang tepat, harus dicari akar masalahnya itu di mana gitu kan, kalau dia ingin tetap di dunia trading. Kalau gitu nih Pak, setelah di tahapan holy grail hunter ini Pak, Lengkap lagi. itu berikutnya apa nih Pak? Berikutnya lagi dia sudah menemukan strategi. Nah, menemukan strategi. Ya, dia menemukan strategi, kemudian dia juga sudah menerapkan yang disebut dengan trading plan. Karena dia sudah menemukan, oh kalau untuk berhasil berarti saya harus punya strategi, harus punya trading plan. Ini untuk menuju ke konsisten. Ini ibaratnya nih eureka momennya gitu Pak ya. Ya, itu dia eureka momennya. Tapi kalau ngomongin trading, Percaya diri, tambah percaya diri. tambah percaya diri. Kalau ngomong-ngomong soal trading plan nih Pak, itu aku sering dengar, tapi yang praktekin juga dikit. Nah, masalah tuh Pak. Karena nggak disiplin. Karena nggak disiplin. Tahap selanjutnya, kalau yang sudah bisa disiplin dan konsisten, nah itu disebut dengan consistent trader. Consistent trader. Itu artinya trader-trader yang sudah menemukan sistem trading dan trading plan yang ideal buat dia di bagian eureka moment. Ya, Ini udah bisa mempraktekannya dengan ibaratnya dengan lebih disiplin gitu Pak ya. Udah nggak emosinya nggak ikutan gitu. Itu di bagian consistent trader. ini nyaris-nyaris menjadi pro trader. Nyaris-nyaris. Kenapa? Karena consistent trader ini dia belum menyatu dengan harga. Yang menyatu dengan harga tahapan lanjutan. Bahwa harga itu sangat dinamis. Jadi dia bisa berdansa dengan harga gitu. Waduh, berdansa dengan harga. Mau kemana gitu. harga naik dan turun sudah santai. Cuma nih Pak, sebelum lebih dalam ya ke bagian pro tradernya, aku punya pertanyaan nih. Di bagian consistent trader ini, selain disiplin tuh, trader itu menemukan apa sih Pak? Sudah menemukan proses dia untuk menjadi seorang trader sebetulnya, tapi dia belum menyatu gitu, itu aja. Kalau aku penasaran waktu pengalaman Pak Dwi dulu kayak gimana tuh Pak? Waktu di bagian consistent trader ini? Pernah putus asa. Pernah putus asa? Pernah putus asa karena loss gitu kan. Strategi sudah dapat, disiplin sudah dapat, terjadi sesuatu yang membuat saya loss gitu. Balik lagi, mental kena, balik lagi ke awal, cari-cari lagi. Siklusnya jalan lagi. Kemudian dia sudah tahu nih sebetulnya ujungnya ya harus konsisten. Karena mentalnya belum sanggup untuk menerima keadaan market, makanya dia kadang-kadang balik lagi ke belakang. Gitu. Padahal sebenarnya perlu disadari resiko atau loss itu pasti terjadi gitu ya Pak. Balik lagi. Iya, pasti terjadi. Harus kita alamin gitu. Loss itu harus kita alamin supaya kita tahu langkah selanjutnya gimana untuk menanggulangi loss. Nah, di bagian yang terakhir Pak, yang bagian pro trader ini berdansa dengan harga tadi Pak ya. Dia sudah menyadari kejadian seperti itu sudah lumrah. Artinya ibaratnya tuh udah otomatis gitu Pak ya. Sudah terjadi, sudah menyatu dengan harga tadi. Sudah menyatu, nggak ada masalah. Mau di mana juga nggak ada masalah. Tapi jujur nih Pak, kalau dari pengalaman aku tuh udah ngelewatin tahapan yang namanya beginner's luck, aku udah lewatin tahapan yang namanya holy grail hunter gitu Pak. Tapi jujur, kalau di bagian eureka moment tuh aku belum. Makanya aku pengen tahu nih Pak, sebenarnya tipsnya itu buat kita bisa ngelewatin semua tahapan itu sampai aku bisa jadi consistent trader, sampai aku bisa jadi pro trader. Itu gimana Pak? Apa yang harus aku lakukan? Pertama passion. Passion, waduh ngomongin passion nih. Kemudian ya punya niat, makanya dari passion kan punya niat untuk terus belajar. Passion cari duit sih aku Pak. Iya, semua juga sama. Cepet dapat duit, cepet kaya gitu kan. Iya. Yang kayak gitu semua. Tapi kan harus tahu prosesnya. Jalani semua proses. Oke Pak, kalau ngomongin masalah proses nih Pak ya. Kebanyakan trader itu kalau udah ngelewatin momen yang tahap pertama gitu Pak, itu tersendatnya tuh di tahap yang keberapa Pak? Biasanya secara nggak sadar dia hanya tahap keempat yang berhenti. Tahap keempat berhenti di bagian consistent trader. Iya, Itu karena dia ngerasa sudah konsisten, sudah dapat uang di situ gitu kan. Nggak perlu mengalami langsung terhadap harga-harga lainnya. Karena dia merasa sudah punya strategi sendiri gitu. Padahal dia harus terus berulang terus sehingga mendapatkan proses yang kelima, menyatu dengan harga. berdansa dengan harga. Ini udah ulang-ulang nih. Sampai 3 kali kita ulang-ulang. Ya, karena harga itu kan akan terus berlangsung setiap harinya. Oke. Tapi sebenarnya intinya sih Pak ya, kalau kita
untuk jadi ibaratnya sampai ada di tahap trader pro, itu balik lagi mesti nikmatin prosesnya. Betul. Mesti dilewatin tuh yang namanya tahap beginner's luck, Holy Grail Hunter, Eureka Moment, consistent trader, sampai jadi pro trader itu semua mesti dilewatin ya Pak? Iya, tingkatan pedesnya. Iya. Jadi kalau mau jadi pro trader ya itu mesti dilewatin. Jangan langsung pengennya buru-buru berharap hasil yang cepat gitu ya Pak ya? Ya, terbentuk. Jadi bentukan yang alami itu lebih bagus daripada dia karbit ya langsung ujungnya. Gitu. Tapi ini memang pembahasan hari ini aku jadi apa ya Pak? Lebih sadar dan jadi lebih semangat. Aku yang masih di tahap Holy Grail Hunter ini jadi terpacu. Oke, aku harus sampai yang paling simpel aja Pak. Sampai ke Eureka Moment dulu nih. Ya. Nah, baru nanti aku bisa mendapatkan hasil yang aku mau. Tapi makanya pembahasan hari ini tuh seru banget dan aku dapat pembelajaran yang apa ya, menarik banget Pak hari ini. Makanya teman-teman di rumah pastiin udah subscribe supaya nggak ketinggalan nih video-video seru kita yang lainnya. Karena mau gimana pun, trading forex itu semudah itu loh Pak. Iya. Iya kan? Yang penting ada kembali lagi niatannya, passionnya. Betul. Oke, aku dari Albert pamit diri. Saya Dwi. Dadah.